Informasi pertama datang dari tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang menyambangi Polda Metro Jaya membahas nasib para aktivis yang ditahan karena peristiwa demo beberapa waktu lalu. Mereka juga siap menjadi penjamin penangguhan penahanan para aktivis. Para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mendatangi Polda Metro Jaya Selasa pagi. Di antaranya ada Sinta Nuriyah Wahid, yakni istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supeli, Eri Riana Harja Pambekas, Komar Gultom, Komarudin Hidayat, Inayah Wahid, dan BK Ulung. Kedatangan para tokoh GNB berkaitan dengan kasus dugaan provokasi demo yang menjerat beberapa aktivis yang ditahan, seperti Del Pedro Marhen, Muzaffar Salim, dan Syahdan Hussein. Sinta Nuriyah menyampaikan keprihatinannya atas penahanan sejumlah aktivis tersebut. Menurutnya penahanan aktivis yang menjadi tersangka penghasutan adalah kesalahpahaman. Bahkan Sinta beserta tokoh GNB yang hadir siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Del Pedro dan kawan-kawan. Mereka adalah anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Karena itu, dengan adanya itu, mereka telah melakukan itu. Tetapi ternyata ada kesalahpahaman. Mungkin dengan ada satu dua kata yang sedikit melenceng, sehingga mereka mendapat perlakuan seperti ini. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu. GNB juga secara resmi menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berisi permintaan penangguhan penahanan sejumlah aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 anggota perwira menengah hingga perwira tinggi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri lewat surat perintah atau Sprint Kapolri yang ditandatangani pada 17 September 2025. Dalam surat ini, Kapolri memerintahkan 52 anggota perwira menengah dan perwira tinggi Polri dengan pangkat AKBP hingga Jenderal. Kapolri juga memerintahkan jajarannya menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan pada bidang masing-masing. Kapolri berharap tim ini bisa mengakselerasi perbaikan Polri sesuai harapan masyarakat. Sebelumnya Menko Kumham Pas Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang informasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik penasihat khusus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian Ahmad Doviri pada 17 September lalu. Komjen Krisnanda Dwi Laksana terpilih menjadi Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri untuk menjalankan keseriusan Polri mengelola transformasi kelembagaan secara sistematis. Sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama Polri dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Dengan melibatkan 52 perwira Polri, Kalemdiklat, Komjen Krisnanda Dwi Laksana dipilih menjadi Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri. Sebagai Ketua, Komjen Krisnanda Laksana menekankan kepada Polri yang bekerja dalam pemolisian, keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Reformasi birokrasi Polri itu terus sudah dilaksanakan karena di jabatan Stamarena itu ada salah satu namanya Karo RBP, Karo Reformasi Birokrasi Polri. Nah, maka saya kira kita pada konteks reformasi birokrasi Polri kali ini kita ada transformasi reformasi birokrasi Polri. Jadi
Kenapa menggunakan transformasi? Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Karena polisi bekerja melalui pemolisian atau policing, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Harapannya dengan terbentuknya tim transformasi reformasi Polri, harapan masyarakat terhadap kepolisian selalu didengar untuk ditindaklanjuti sebagai transformasi reformasi Polri. Tentu dalam menjalankan tim, tantangan akan dihadapi, namun sebagai ketua memiliki harapan besar dengan hadirnya tim transformasi reformasi dapat membangun kepercayaan publik. Dari Jakarta, Naura Syafika, Rizky Solehudin, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hari ini kuasa hukum Nadiem mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Objek gugatan pra-peradilan yang disampaikan yakni terkait penetapan tersangka dan penahanan Nadiem yang dinilai tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Kyuristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Kyuristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Kyuristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayu Ningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan.